Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita membahas jenis random variable, masih sama ya, bahasannya masih random variable, tapi yang jenisnya itu bukan discrete lagi, melainkan yang jenisnya continue ya. Kalau continue bentuknya garis, sudah bukan kotak-kotak lagi. Kalau dua pertemuan kemarin kan kita bahas random variable yang bentuknya kotak-kotak ya, yang discrete gitu. Nah, sekarang kita bahas yang bentuknya continue, yaitu Gaussian distribution, atau bisa juga kita sebut sebagai normal distribution. Mengapa disebut istilahnya itu normal distribution? Karena ini merupakan salah satu jenis random variable yang paling banyak kita temukan di dunia nyata ya. Paling banyak kita temukan di kehidupan sehari-hari gitu. Nah, bentuknya seperti apa? Ini saya kasih keterangan dulu bahwa ini merupakan Gaussian distribution is one of the most common. Common itu paling banyak, paling umum ya. Common itu umum, biasa kita temukan. Random variable in real life cases. Pada kasus-kasus dunia nyata kita ya. Jadi ini merupakan salah satu jenis random variable yang paling banyak aplikasinya di dunia nyata. Nah, bentuknya seperti apa? Nah, seperti biasa ya, random variable itu selalu sumbu Y-nya itu adalah PX atau probabilitas dari kejadian tertentu. X itu adalah kejadiannya. Dan ini adalah X, deretan kejadian yang memungkinkan terjadi. Nah, bentuknya itu dia mirip-mirip seperti gunung atau seperti lonceng ya. Mirip-mirip seperti gunung atau lonceng. Di mana bagian tengahnya ini adalah nilai yang paling tinggi. Nah, nilai yang paling tinggi. Ini adalah mu atau rata-rata. Bentuknya seperti gunung, seperti ini nih. Waduh. Nah, begini bentuknya. Simetris ya. Nah, ini bagian ekor kiri atau ekor kanannya itu asymptot atau tidak akan menyentuh angka 0, tapi selalu mendekati ya. Selalu mendekati, tapi tidak akan menyentuh. Nah, ini adalah Gaussian distribution, di mana tengah-tengahnya ini adalah mean value atau rata-rata ya. Nilai rata-ratanya. Seperti itu. Maksudnya gimana Pak ini gambar ini? Nah, contohnya ya, anggaplah senilai nih ya, nilai ujian gitu, nilai ujian dari satu kelas gitu ya. Nah, anggap rata-ratanya atau mean value-nya itu misalnya 65. Nah, biasanya ya, kalau misalnya nilai rata-rata itu yang dekat-dekat dengan rata-rata itu banyak ya. Jadi para mahasiswa ini nilainya nggak jauh dari 65, numpuk gitu datanya di sini. Numpuk di situ ya. Ada yang nilainya bagus banget, tapi nggak banyak. Anggaplah misalnya ini 90 ke atas gitu ya. Nih, sedikit nih, probabilitasnya sangat kecil sekali. 90 ke atas gitu. Ada, cuma sedikit banget gitu ya. Nah, sama juga kalau misalnya sangat kecil sekali ada, tapi nggak banyak juga. Anggaplah misal di bawah 20 gitu ya nilainya. Ada, tapi nggak banyak
Gitu. Nah, seperti itulah distribusi normal. Kita bisa melihat distribusi datanya tuh menumpuk di sekitaran rata-ratanya ya, di sekitaran rata-ratanya. Nah, numpuk di sini. Jadi mahasiswa yang punya nilainya itu dekat-dekat rata-rata itu banyak sekali gitu. Seperti itu ya. Nah, ibaratnya begini, kalau misalnya kita punya target tertentu, anggaplah kita lagi main panahan, panahan tahu kan? Yang di Olimpiade gitu. Tahu, Pak. Nah, kan ada targetnya. Ya ada, Pak. Nah, ada target paling dalam, ada target yang di tengah, ada target yang paling luar misalnya. Nah, misalkan seperti ini ya. Nah, yang paling dalam ini adalah yang paling tinggi nilainya. Yang paling tinggi nilainya kan. Yang di tengah ini adalah yang nilainya ya lumayan ya. Nah, yang paling luar itu yang nilainya paling kecil. Nah, tentu yang tengah itu menjadi target kita ya. Ini adalah target. Setelah kita menembak ya kita pengen yang paling banyak itu ngumpulnya di tengah ya kan. Pengennya begini. Atau semuanya gitu pengennya. Tapi karena kapabilitas dari tubuh manusia itu terbatas, akhirnya ya ada juga yang di kuning gitu ya karena kekurang akuratan dari tembakan kita. Ada juga sedikit yang di luar gitu. Nah, seperti ini. Mirip-mirip nih. Target kita yang tengah. Mestinya kalau bagus ya tembakan kita, ya ngumpulnya di tengah target kita. Nah, karena keterbatasan yang kita miliki, sehingga target bisa jadi kita sedikit melenceng dari target tersebut. Nah, melenceng sedikit ke warna kuning masih oke ya, masih bisa ditolerir. Tapi kalau misalnya melencengnya jauh banget gitu ya, ke yang paling luar, ini bisa saja terjadi tapi jarang ya. Begitu pula seperti ini, korelasinya mirip. Seperti itu ya. Contoh lain misalnya tinggi badan mahasiswa teknik mesin ya, mahasiswa laki-lakinya, kita ukur tinggi badannya, oh ternyata ada rata-ratanya nih. Misal kalian laki-laki berapa rata-rata berat badan? Anggaplah misalnya 70, Pak, kurang 60. lebih. Nah, 70. Oh, rata-ratanya 70. Kurang Lumayan lebih. ya. Ya, Pak. Lumayan kayaknya kurang deh, kayaknya kurang. Sekitar 67, 68 lah. 68 let's say ya. 68 kilogram. Ini rata-ratanya. Nah, mahasiswa yang berat badannya sekitaran 68, ya 68 lebih dikit atau kurang dikit atau pas gitu ya. Pasti paling banyak. Numpuk gitu datanya tuh di sini. Nah, mahasiswa yang berat badannya lebih dari 90 ini udah jarang, udah bisa dihitung jari gitu kan. Jadi semakin jauh dari rata-rata itu semakin sedikit datanya. Nih, probabilitasnya semakin rendah gitu. Begitu juga ke kiri. Anggaplah misal ini 50 ke bawah. Jarang-jarang ya ada cowok seangkatan kalian gitu ya, mahasiswa 2021 ya. Misalnya punya berat badannya di bawah 50 ya mungkin ada tapi bisa dihitung jari gitulah. Nah, seperti itu. Ini adalah distribusi normal di mana datanya, frekuensi datanya itu bertumpu atau banyak berkumpul di dekat dengan nilai rata-ratanya. Seperti itulah distribusi normal. Nah, kalau misalnya aplikasi di dunia nyata dalam pekerjaan kalian tuh gimana? Aplikasi dunia nyata di dalam pekerjaan kalian nanti sebagai engineer teknik mesin gitu ya. Nah, ini berhubungan dengan suatu produk yang memiliki spesifikasi toleransi geometrik. Anggaplah kalian mau bikin silinder nih.
Mau bikin silinder sederhana seperti ini. Nah, kalau misalnya kita buat dari pandangan depan begini. Nah, ini silinder. Tentunya punya toleransi geometri ya. Nah, dia punya toleransi geometri. Misalkan diameternya itu 30 plus minus 0, anggaplah 0,01 mm. Nah, ini berhubungan dengan toleransi yang diterapkan gitu ya, toleransi yang diterapkan. Kalau misalnya kita bikin diameter itu nggak boleh lebih daripada 30,01 ya. Nggak boleh lebih nih, ini batas maksimalnya. Nggak boleh juga kurang dari 29,99, nggak boleh, ini batas minimumnya. Ini minimum, ini maksimum. Seperti itu. Nah, tentu ketika suatu mesin itu bekerja ya, suatu mesin bekerja memproduksi silinder tersebut karena kapabilitas mesin yang dimiliki ya, tentu tidak akan semuanya itu 30 pas gitu ya, 30,000. Tidak mungkin seperti ini gitu ya, kecuali ya mesin yang super presisi sekali. Nah, bisa jadi ketika kita mengoperasikan mesin tersebut, anggaplah satu hari bikin 1000 part gitu ya. Dari 1000 part yang ini, yang kita buat, mungkin yang masuk dengan toleransi ya, ini anggaplah ini toleransi bawahnya, 29,990 ya. Ini toleransi atasnya, 30,000110. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah part-part yang bagus kondisinya ya. Ini part-part yang good atau sesuai dengan toleransi. Nah, ini adalah part-part yang reject atau yang tidak sesuai dengan batasan toleransi. Reject. Reject karena diameternya kekecilan, ini juga reject karena diameternya kegedean gitu. Nah, seperti itu. Ya, ini adalah salah satu aplikasi yang sering ditemukan pada pekerjaan kalian nantinya di sebuah industri ya, berkaitan dengan toleransi sebuah produk. Ini berhubungan dengan quality control nantinya. Nah, oke, ini salah satu contohnya ya. Dan harus kalian ketahui juga bahwa distribusi Gaussian atau distribusi normal ini punya syarat ya, punya syarat yang harus dipenuhi. Syaratnya adalah Gaussian distribution must be, harus ya, must be itu, atau pasti the equal population of data. Nah, jadi populasi datanya harus sama, equal. Maksudnya gimana, Pak? Jadi populasi data itu adalah jenis datanya ya. Populasi data itu adalah jenis datanya. Nah, misalnya kalian mungkin dengar populasi di biologi ya, waktu kalian zaman SMA. Populasi itu berdasarkan jenisnya. Anggaplah populasi hewan, misalnya sapi, populasi sapi, kita bedakan dengan populasi kambing gitu ya. Nah, itulah populasi. Jadi berdasarkan jenisnya. Nah, Gaussian distribution harus satu jenis yang kita bandingkan. Anggaplah misalkan berat badan tadi ya, berat badan dari mahasiswa teknik atau mahasiswa secara umum ya. Nah, kalian nggak boleh nih masukin ke dalam datanya itu populasi yang berbeda gitu ya, harus sama. Contohnya, misalnya kalian memasukkan data laki-laki dan perempuan. Nah, laki-laki dan perempuan itu beda populasinya ya, karena yang satu laki-laki, satu perempuan, karakteristiknya beda. Laki-laki itu punya rata-ratanya sendiri, kalau misalnya kita gabungkan hanya dengan laki-laki ya, perempuan juga punya rata-ratanya sendiri.
Anggaplah misal laki-laki tadi kan 68-an ya, 68 kilogram rata-ratanya. Nah, sedangkan perempuan mah sekitar 50 kilogram. Nah, jadi nanti tidak akan seperti Gaussian bentuknya. Bisa jadi kayak gini nih, ya. Bisa jadi kayak gini bentuknya. Kalau misalnya kita gabungkan antara laki-laki dan perempuan. Nah, jadi tumpukan datanya itu ada dua jenis. Nah, seperti ini bisa jadi. Gitu ya. Nah, ini adalah rata-rata untuk si perempuan, ini adalah rata-rata untuk laki-laki gitu. Jadinya bisa jadi begini, gunungnya itu ada dua puncaknya gitu. Nah, jadi harus dipastikan bahwa populasinya itu sama. Nah, misalkan contoh lagi ya, ini populasinya yang berbeda. Kalian misalnya lagi memanen buah apel, contoh ya, memanen buah apel. Nah, kebetulan di kebun kalian itu tidak hanya buah apel, ada buah jeruk juga. Nah, karena buah apel sama buah jeruk kan beda ya. Kalian gabungin nih masanya rata-rata berapa ya. Nah, apel kan punya masa rata-ratanya sendiri, jeruk juga punya rata-ratanya sendiri. Jadi bisa jadi bentuknya kayak tadi. Oh, ini rata-rata masa jeruk misalnya lebih berat gitu kan. Yang ini justru rata-rata apel. Nah, jadi udah bukan distribusi normal lagi karena puncaknya bisa jadi ada dua gitu ya. Jeruk ngumpul sendiri di sini daerah-daerah sini, ini apel ngumpul daerah-daerah sini gitu loh. Jadi berbeda. Begitu. Bisa jadi jenisnya sama tapi umurnya beda. Nah, itu juga populasinya berbeda ya. Nah, contohnya tadi apel lagi. Nah, kalian punya perkebunan apel, nah dibagi dua nih. Yang satu itu udah umurnya itu misalnya 3 bulan. Yang satu umurnya masih 2 bulan, tapi kalian panen bareng-barengan gitu ya. Yang satu matangnya udah mantep banget, yang satu belum terlalu matang gitu ya. Hampir matang tapi belum terlalu. Nah, kalau kalian ukur masanya ya, kalau kalian ukur beratnya, itu bisa jadi ya kayak tadi gunungnya ada dua gitu kan. Ini adalah rata-rata untuk apel yang 3 bulan gitu ya. Ini rata-rata apel yang cuma 2 bulan. Jadi ini adalah kumpulan data apel-apel yang 3 bulan. Ini adalah kumpulan data apel-apel yang hanya 2 bulan. Gitu ya. Jadi bisa jadi seperti ini populasinya. Kalau misalnya kita masukkan populasi yang berbeda. Jadi harus dicamkan bahwa datanya itu harus populasi yang sama gitu ya. Seperti itu. Nah, secara perumusan ini random variable distribusi normal dari Gaussian itu saya copy aja ya, saya juga nggak hafal nih. Nah, ini adalah perumusannya. Kok ini sih keluar. Nah, ini dia. Nah, ini adalah perumusan matematika untuk Gaussian distribution. Nah, kita practically tidak menggunakan rumus ini sih sebenarnya ya. Practically tidak menggunakan rumus ini, nanti kita akan menggunakan tabel untuk memperhitungkan probabilitasnya. Tapi ya bisa juga pakai perumusan seperti ini. Nah, ini adalah untuk memperhitungkan berapa sih probabilitasnya untuk kejadian tertentu gitu ya. Nah, anggaplah misal tadi ya, untuk yang diameter ini nih. Nah, kita pengen tahu kalau misalnya dalam seluruh produksi gitu ya, ketika X-nya itu ya 30 pas nih, 30 pas, ini probabilitasnya berapa sih? Kita pengen tahu nih, probabilitasnya berapa. Ya, probabilitas itu nilainya dari 0 sampai 1. Kita pengen tahu exactly berapa. Gitu. Tinggal kita masukin nih ke sini perumusan ini. Gitu ya. Kita bisa langsung dapat.
Tapi practically kita nggak pakai rumus ini sih. Nah, nanti akan dikenalkan dengan istilah z-score dan persentil. Nah, di sini ada beberapa simbol ya, di mana mu itu adalah mean value, dan sigma itu adalah standard deviation. Seperti itu. Silakan dicatat dulu. Oke, nah ini di rumus ini ada E ya, mungkin nanya ini E apa gitu. E ini adalah eksponensial, salah satu operator matematika ya. Eksponensial pangkat X. Nah, ada tuh di kalkulator. Biasanya di atas tombol logaritma natural, LN nih. Coba silahkan cek di kalkulator ya. Kalian juga udah pernah kan waktu ngitung Poisson distribution ada nih E pangkat X ya. Nah, pangkatnya itu ini nih yang banyak ini nih. Itu adalah pangkatnya ya. Seperti itu. Oke, ini FYI aja. Practically kita nggak bakal pakai rumus ini. Tapi sebelum kita mencoba memperhitungkan dalam kasus nyata, saya mau tunjukkan dulu apa efek dari standar deviasi yang berbeda pada distribusi normal. Udah dicatatnya ini? Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Effect of standard deviation in normal distribution. Nah, yang pertama adalah dari jenisnya ya. Jenisnya akan berbeda jika standar deviasinya berbeda. Ingat-ingat lagi, makna standar deviasi adalah keberagaman ya. Semakin besar sigma atau standar deviasinya, berarti datanya semakin beragam. Tidak monoton gitu ya. Macem-macem banget datanya. Itu kalau standar deviasinya tinggi. Kalau standar deviasinya rendah, berarti semakin tidak beragam. Artinya datanya monoton, banyak jenis data yang variasinya tuh sangat kecil sekali gitu ya. Jadi numpuk di satu angka tertentu gitu. Nah, tentu ini memberikan efek yang berbeda ya terhadap bentuk dari distribusi normalnya. Untuk yang pertama itu kita coba bandingkan antara standar deviasi yang tinggi ya dengan standar deviasi yang rendah.
Nah, untuk standar deviasi yang tinggi nih, yang ini ya, standar deviasinya tinggi, berarti beragam banget nih. Nah, bentuk gunungnya itu landai jadinya. Nah, gini nih, bentuk gunungnya landai gitu ya, tidak terjal. Gini nih bentuk gunungnya. Kenapa? Karena ini rata-ratanya. Banyak data yang jauh dari rata-rata gitu nilainya ya, banyak gitu. Sangat bervariasi gitu. Tetap yang paling banyak di rata-rata, dekat-dekat rata-rata, cuma ya di luar rata-rata juga lumayan banyak gitu. Ini adalah distribusi normal dengan nilai standar deviasi yang relatif tinggi. Sedangkan untuk nilai standar deviasinya yang rendah, bentuknya tidak akan seperti itu lagi. Bentuknya sangat lancip, sangat terjal gunungnya. Nah, nah terjal sekali. Begitu ya. Ini adalah jenis distribusi normal yang memiliki standar deviasi yang rendah. Jadi beda ya, yang ini landai, yang sebelah kiri landai, karena sangat bervariasi nilainya. Intinya berarti kan nilai X-nya tuh lebar gitu, banyak variasinya. Sementara kalau misalnya standar deviasinya rendah, berarti variasinya kecil, monoton. Nah, berarti nilainya tuh numpuk di sini gitu, banyak banget tuh. Ngumpul aja di tengah gitu. Ini kalau ujian itu pacontek-contek nih, pacontek-contek. Jadi nilainya nggak bervariasi ya, sekitar itu aja gitu. Gitu ya. Ini adalah efek dari standar deviasi pada distribusi normal. Nah, istilah standar deviasi ini sangat penting untuk distribusi normal ya, terutama pada quality control. Karena kita harus menjaga standar deviasi itu dalam ranah tertentu ya, dalam skala tertentu, nggak boleh lebih dari sekian. Ya anggap kalian misal punya pabrik gitu ya, ya jangan susah-susah lah bikin pabrik machinery gitu. Anggap pabrik kue gitu kan. Pabrik kue, kalian menghasilkan kue gitu. Nah, harus rendah banget standar deviasinya. Kalian nggak mau kan bikin kue yang satu kuenya kegedean bentuknya. Anggaplah kue kayak choco chip gitu ya. Choco chip yang ada coklat-coklatnya gitu, cookies-cookies ya, yang ada coklat-coklatnya bulat-bulat gini. Yang satu misalnya kegedean, yang satu kekecilan gitu. Kan nggak mau ya kita bikin begini. Nah, karena yang bikin tangan manusia misalnya. Oh, yang satu kegedean, yang satu kekecilan. Ya nggak bisa lah. Kita harus bikin kue yang keberagamannya itu sangat kecil sekali ya. Ya bikinlah yang kalau misalnya beda yang nggak jauh-jauh beda banget gitu. Nah, gitu ya. Nggak jauh-jauh beda banget. Sehingga standar deviasi yang kita ukur, ya yang kita hasilkan harus sekecil mungkin. Ya harus begini ya. Ini cita-citanya kalau misalnya kalian membuat suatu pabrik. Jadi keberagaman dari produk kalian itu tidak tinggi. Misal bikin baju juga, bikin baju anggaplah lingkar leher atau lingkar pinggangnya ya, ukuran M. Ya harusnya kan semua sama nih, ukuran M harusnya semua sama. Lingkarannya misalnya anggaplah 60 cm gitu. Ya harus 60 cm semua gitu kan. Misalkan kalian ngebuat padahal ukurannya M tapi yang satu 50 cm, yang satu 70 cm. Nah, kan kegedean ya perbedaannya. Nah, itu membuat sesuatu yang tidak baik secara kualitas. Maka dari itu, istilah standar deviasi ini harus dikendalikan ya, harus dikendalikan. Dan salah satu parameter yang penting dalam sebuah industri yang memproduksi barang tertentu. Seperti itu. Nah, selanjutnya, ini masih berkaitan dengan standar deviasi ya. Masih berkaitan dengan standar deviasi. Agak gede kita buatnya. Nah, ini adalah PX. Ini X.
Nah, ini ya. Ini adalah rata-ratanya. Mu gitu. Nah, anggap satu kasus di mana kalian ini ya punya pabrik gitu ya. Nah, punya pabrik, anggaplah kue tadi itu ya. Kue tadi tentunya beragam nih, setelah dibuat beragam. Masanya, bentuknya itu beragam. Nah, kalian ukur, anggaplah kalian ukur satu persatu, lalu didapatkan nilai rata-ratanya, ini yang menjadi target kan. Nah, ini menjadi target rata-ratanya, dan kalian juga ukur standar deviasinya. Masih ingat mengukur standar deviasi? Akar dari sigma X bar min X I kuadrat per N min 1. Ini yang awal banget ya. Nah, kalian sudah hitung standar deviasinya dan didapatkan nilai standar deviasi tertentu ya. Nah, ini adalah rule of thumb-nya. Kita bisa memprediksi berapa jumlah populasi hanya dengan nilai standar deviasi. Maksudnya gimana, Pak? Nah, anggaplah tadi bikin kue rata-ratanya satu kue itu 30 gram, let's say ya. Satu buah kue itu 30 gram masanya. Nah, tentu ini adalah yang paling tinggi probabilitasnya ya, karena dia adalah rata-rata, tentu yang paling banyak. Nah, kalau misalnya kita geser nilai tertentu, anggaplah satu standar deviasi, kalian udah hitung, anggap satu standar deviasinya, anggap 5 gram misalnya gitu. Nah, ini adalah plus 1 sigma, dan kita geser ke sebelah kiri, ini adalah minus 1 sigma. Nah, kalian akan mendapatkan nilai seperti ini. Nah, jadi, oh ini harus geser ke bawah dikit. Nah, jadi kalian bisa tahu nih bahwa dari batas minus sigma sampai batas plus sigma ini jumlah populasinya itu mencapai 68%. Nah, ini adalah 68% total populasinya. Gitu. Anggaplah misalnya ya, tadi satu standar deviasi sudah kalian hitung 5 gram gitu. Berarti ini adalah minus 5 gram jadi 25 gram sampai 35 gram. Nah, jadi jumlah kue yang beratnya 25 gram sampai 35 gram itu bisa kita percis tahu bahwa totalnya ada 68%. Misal produksi hariannya 1000 piece gitu ya. Udah 1000. Berarti yang memiliki berat dari 25 gram sampai 35 gram, kita bisa tahu itu adalah 68%-nya atau 680 kue. Tuh. Nah, seperti itu ya. Itu istilah untuk 2 sigma nih. Nah, ini adalah 2 sigma sama dengan 68%. Itu. Nah, kalau misalnya kita geser lagi di sini. Ini plus 2 sigma, yang ini minus 2 sigma ya. Nah, ini semuanya ya, jadinya sampai atas aja deh biar kebayang. Nah, kalau misalnya dari minus 2 sigma sampai plus 2 sigma, ini istilahnya 4 sigma ya. Waduh, ini
kurang ke bawah lagi. Agak jauh ke bawah. Nah, kalau misalnya kita batasnya itu diganti menjadi min 2 sigma sampai plus 2 sigma, ini artinya 4 ya, 4 sigma secara keseluruhan. Nah, ini merupakan 95% dari total populasinya. Gitu. Jadi dari sini sampai sini gitu kalau kita gambarin ya. Semua tuh yang kita arsir itu adalah 95%. Kalau tadi untuk yang minus sigma sampai plus sigma ya berarti di sini aja ya. Nah, di sininya aja nih. Nah, di sebelah situnya itu 68% kalau misalnya 2 sigma. Kalau 4 sigma mencapai 95%. Kita tarik lagi sekali lagi. Nah, ini minus 3 sigma. Wah, ini kurang di sini ya. Ini plus 3 sigma. Nah, kalau misalnya kita tarik ini nah ini adalah 6 sigma ya. Ini mencapai 99,7%. Nah, inilah dia, 6 sigma. Kalau misalnya kita ambil rentang minus 3 sigma sampai plus 3 sigma, atau kita sebut 6 sigma ya, 6 sigma, itu mencapai 99,7%. Nah, ini adalah 6 sigma, atau kita sebut sebagai 6 sigma. Udah pernah dengar belum? Udah pernah dengar belum 6 sigma? Mungkin kalau kerja ini pernah dengar ya, di quality control ini udah bukan istilah yang asing lagi, quality control. Nah, kenapa? Karena kita pengen memastikan bahwa takaran sigma kita yang menjadi target itu adalah Six Sigma ya. Anggaplah misal tadi kita mengukur diameter nih. Nah, tujuan kita toleransinya itu mencapai Six Sigma. Maksudnya gimana? Anggap misalnya yang tadi ya, yang diameter. Diameter kita kan tengah-tengahnya 30,000. Kita pengen toleransinya itu tidak boleh lebih daripada 30,010, tidak boleh kurang dari 29,990. Nah, ini menjadi batas 3 sigmanya. Ini batas kiri, ini batas kanan. Gitu. Jadi batas kanan itu tidak boleh lebih daripada 3 sigma. Gitu kan. Batas kiri tidak boleh kurang dari minus 3 sigma. Dengan ini kita bisa yakin bahwa produk yang kita hasilkan itu 99%, 99,7% masuk kualitas gitu. Sesuai dengan spesifikasi yang diberikan. Jadinya nggak mubazir ya. Jadi hampir semuanya kejual. Coba aja kalian bikin suatu silinder gitu kan, udah susah-susah payah gitu bikin. Ternyata reject, ini reject kanan kirinya gitu. Nggak bisa dijual kan, cuma bisa dibuang gitu. Nggak bisa dipakai apa-apa, cuma bisa dibuang. Jadi sangat rugi sekali kalau misalnya kita buat tapi tidak sesuai dengan toleransi yang diberikan. Seperti itu. Ini adalah istilah Six Sigma. Gitu ya. Jadi secara rule of thumb-nya gitu. Hal yang perlu kalian tahu atau ingat. Jelas nggak sampai sini? Mungkin masih agak abstrak ya. Tapi nggak apa-apa, pelan-pelan. Six Sigma.
Oke, kita lanjut ya. Nah, kita mulai ke arah perhitungan sekarang. Ya, untuk distribusi normal itu ada dua istilah yang harus kita ketahui ya. Istilah yang pertama adalah z-score. Nah, simbolnya Z ya, Z kecil. Z-score. Ini merupakan nilai atau nilai selisih ya, the distance between nilai antara X tertentu N dan nilai X tertentu dan rata-ratanya. Nah, according to sigma value. Nah, ini masih abstrak nih, jadi nggak apa-apa catat aja dulu. Pahamnya nanti kalau kita masuk ke contoh kasusnya. Jadi untuk memperhitungkan z-score itu adalah karena namanya selisih ya berarti pengurangan ya. Pengurangan antara X dan mu dibagi dengan sigma. Seperti ini. Nah, itu adalah z-score. Dan ada satu istilah lagi, yaitu percentile. Persen. Nah, simbolnya persen ya. Nah, ini adalah total. Total atau penjumlahan probabilitas. Or sum of probability under dx. Nah, nilai persentil ini yang kita bisa lihat lewat tabel. Yang bisa kita lihat lewat tabel ya. Mirip-mirip kayak termodinamika. Nah, untuk melihat berapakah fraksi uap ya pada kubah uap, apakah fraksi uapnya berapa persen, fraksi airnya berapa persen, mirip-mirip kayak termo. Nah, ini saya copy lewat WhatsApp, jadi bisa kalian lihat juga ya, atau bisa dilihat lewat appendix di buku paket yang sudah saya berikan juga. Nah, ini yang pertama. Ini yang kedua. Nah, itu udah saya kirim ya. Kirim lewat WhatsApp. Saya copy juga ke sini. Ini yang pertama. Saya perbesar dulu. Ini yang kedua. Oke. Nah, seperti ini. Ini adalah persentil. Untuk mengetahui berapa total probabilitas atau penjumlahan probabilitas pada X tertentu. Ya, misalnya ini X tertentu gitu ya. Kita bisa nentuin nih berapa persen
Atau probabilitas totalnya berapa ya dari keseluruhan yang ada. Nah, daripada bingung ini maksudnya apa, kita langsung ke contoh soal. Tapi sebelumnya silahkan dicatat dulu. Kalau yang tabel nggak perlu dicatat ya. Kalian cukup lihat aja tuh di WhatsApp. Ininya aja nih, secara definisinya aja. Definisi dan ini nih, untuk yang Z-score, karena ini penting. Oke, udah dicatat belum? Udah, Pak. Oke, nah kita mulai. Misalkan ya, example. Anggaplah contohnya yang sederhana aja dulu ya. Anggap misalnya apa atau contoh yang kalian pengen kasih contoh. Ini banyak banget contohnya. Mau contoh apa? Silakan. Ada yang punya ide? Kasus apa contohnya? Yang tergolong ke distribusi normal. Coba Adam, ada ide nggak Adam? Adam Pratama, halo? Iya, Pak. Menurut Adam apa nih yang masuk ke dalam contoh distribusi normal? Contoh kasusnya apa? Nih, saya kasih clue. Yang mudah ditemukan di kehidupan sehari-hari itu yang berhubungan dengan massa atau panjang ya. Jadi entah itu gram atau kilogram gitu. Ini panjang bisa sentimeter, bisa meter, apapun itu. Mau benda apapun gitu. Yang hubungannya sama ngukur massa atau ngukur panjangnya. Silakan kasih contoh gimana Adam. Misal industri apa gitu, bikin apa. Halo Adam, halo. Halo, Pak. Ada Gimana? Kepikiran apa nih, industri apa gitu? industri pembuatan tiang itu, Pak. Tiang PLN. Tiang PLN, berarti apanya Ya. yang diukur? Mau panjangnya atau diameternya kah? Panjangnya, Pak. Panjang, bisa. Ya. Bisa banget. Nah, misalnya ya, contoh. Example, an industry of steel. Tiang itu pilar ya, Pak. Pilar. Pilar bahasa Inggrisnya apa ya? Atau pilar juga? Ya, ini steel bar aja ya. Kalau bar itu bukan tiang. Pilar sih kayak kalau nggak salah pilar juga, tapi nggak apa-apa lah. Steel bar ya. An industry of steel bar produce, anggaplah misalnya ya, dia memproduksi 500 produk daily. Setiap harinya tuh memproduksi 500 misalnya ya. Nah, diketahui nih dari 500 yang dibuat itu rata-ratanya itu dia membuat sepanjang, ini misalnya satuannya dalam meter ya, sepanjang anggaplah tiang listrik berapa meter sih biasanya? 4 meter misalnya, let's say ya 4 meter, rata-ratanya itu 4 meter, 4,00 meter, 4,00 meter. Dan setelah diproduksi ternyata dia ada ya, kadang cuttingnya itu bagus, kadang nggak bagus ya. Jadi bervariasi. Ini kayaknya
perbedaannya bukan di senti ya, kayaknya perbedaannya di milimeter. Jadi kita nolnya Pak 3 tuh. Nah, standar deviasinya itu juga anggaplah misalnya 0,005 meter. Nah, ini adalah standar deviasinya ya. Jadi ke tingkat keberagaman dari panjang tiangnya itu 0,005 meter, misalnya seperti itu. Nah, dari sini saya pengen tahu gitu ya, beberapa hal. Yang pertama, how many, berapa banyak sih produk that has, yang memiliki panjang lebih besar daripada 4,003 meter. Nah, jadi kita pengen tahu nih, dari 500 produk gitu ya, yang panjangnya lebih besar daripada 4,003 meter itu ada berapa? Gitu ya. Pertanyaannya jelas gak? Halo? Jelas Jelas, gak Pak. pertanyaannya? Jelas. Nah, kalau misalnya saya gambarin, Jelas, Pak. kalau saya gambarin, nah ini gunungnya kan. Nah, ini adalah rata-ratanya. Rata-ratanya itu 4,000. Nah, tentu ya kalau misalnya populasi, karena ini rata-rata pasti setengah di kiri itu pasti 50% ya, atau 0,5. Setengah di kanan itu juga pasti 0,5. Nah, ini yang ditanya itu adalah, ada batasnya ya, 4,003. Nah, di sini. Yang memiliki panjang lebih dari 4,003. Jadi yang ditanya sebelah sini. Nah, sebelah sini nih yang ditanya. Jelas nggak? Ada berapa tuh yang lebih besar daripada, atau yang lebih besar, ini tingkat kesulitannya menengah. Yang kurang dari dulu lah. Yang kurang dari 4,003. Jadi yang ditanya yang sebelah kiri ya. Yang ditanya nih yang sebelah kiri. Nah, jadi yang ditanya yang di sebelah sininya nih. Nah, jadi ada berapa sih? Dari 500 produk, ada berapa nih yang punya panjang kurang dari 4,003 meter. Seperti itu. Kita pengen hitung nih berapa. Pertama, kita harus menghitung dulu berapa z-score-nya. Z-score-nya berapa? Nah, z-score menghitungnya itu X dikurangi dengan mu dibagi dengan sigma. X-nya ya ini X-nya ya yang kita pengen cari tahu nih 4,003. 4,003 dikurangi mu rata-rata itu adalah 4,000 dibagi dengan sigmanya 0,005. Nah, gitu. Jadi ini adalah 0,003 dibagi 0,005 gitu. Jadi berapa nih? 3 dibagi 5 itu 0,6 ya. 0,6 gitu. Z-nya 0,6. Nah, kita pengen cari tahu nih, berapa sih produk yang ini nih, yang punya panjang di bawah 4 meter 3 mili gitu. Sebelum itu kita harus cari tahu dulu persentilnya berapa. Nah, persentil kita lihat lewat tabel. Karena kita udah tahu z-score-nya 0,6, kita lihat lewat tabel. Nah, kita bisa lihat di sini ada dua tabel, tabel sebelah kiri dan tabel sebelah kanan. Kita hanya cukup melihat satu tabel saja, dilihat dari nilai Z-nya atau dilihat dari nilai X-nya juga bisa. Kalau misalnya yang sebelah kiri ini adalah keadaan di mana X-nya itu lebih besar daripada rata-rata atau Z-nya positif. Gitu ya. Sementara untuk kasus yang sebelah kanan itu ketika nilai X-nya itu kurang dari rata-ratanya atau nilai Z-nya yang negatif. Nah, kasus yang kita miliki yang mana? Yang kiri atau yang kanan? Yang kiri atau yang kanan? Yang kiri ya.
Kiri. Nah, karena coba lihat, ini adalah X-nya ya, yang kita pengen cari tahu. 4 meter lebih 3 mili. Sementara rata-ratanya itu 4 meter. Jadi udah jelas X-nya lebih daripada rata-ratanya. Atau nilai Z-nya positif. Nah, ini dilihat nih nilai Z-nya. Min atau plus gitu ya. Dilihat aja. Kalau plus ya berarti lihat tabel yang sebelah kiri. Nah, sekarang gimana cara bacanya? Jadi nilai Z dilihat dari nilai Z-nya, Z sama dengan 0,6 ya, atau 0,60 gitu. Nah, pertama kita lihat dua angka pertama. Itu lihatnya di bagian bawah sini. Dua angka pertama kan 0,6 tuh. Lihat nih yang 0,6-nya. Sebelah sini berarti ya. Nah, lalu untuk yang ke sebelah kanan ini itu adalah angka dua angka di belakang koma, yaitu 0,00 ya kan. Nah, sebelah sini. Jadinya persentilnya itu adalah ini nih. 0,725 dan seterusnya itu ya. Persentilnya seperti itu. Jelas gak? Halo? Jelas, Pak. Jelas. Coba nih, kalau misalnya ya, anggaplah Z-score-nya itu 0,78. Nah, ini berapa nih persentilnya? Kalau Z-score-nya 0,78. 0,7580. 0,78 berarti Berapa? 0,758035. Bukan. Ayo, perhatiin yang benar. 0,7 berapa? 0,758. 74857. Yang 0,75, Pak. Salah. Bentar, Pak. Yang 0,788. Nah, itu 0,78 Oh, berarti ya. dibulatkan ya, Pak ya? Enggak, coba lihat nih, 0,7 kan yang ini ya. Ya. Nah, terus angka kedua setelah komanya berapa? 0,08 kan? Iya. Berarti ini nih. Jelas nggak? Oh, iya. Ya, harus Benar, dilihat benar. tuh. Ini di zoom aja kalau misalnya kalian terlalu susah ngelihatnya. Di zoom in ya. Tuh lihat aja di HP ada tuh. Iya, ada. Di WhatsApp. 823. Jelas nggak? Oke? Jelas, Pak. Oke. Sekali lagi. Coba kalau misalnya Z-score-nya anggaplah 0,45. Nah, ini berapa? 0,67. 0,673, Pak. Sip. Oke ya, udah bisa ya. Jadi pertama 0,4, terus 0,05. Nah, jadinya di sini nih dapatnya. Oke ya. Udah bisa ya. Ya udah nih. Karena kita udah dapat nilai Z-score-nya, kita masukkan 0,7257 atau ini kita bulatkan 3 angka di belakang koma ya. Ini bebas sih mau dibulatkan boleh, enggak juga enggak apa-apa. 7256. Ini adalah 0,7256. Kok 726. Kita pakai 3 angka di belakang koma. Nah, ini adalah jumlah, lihat lagi ya ke definisinya. Persentil itu adalah total atau jumlah probabilitas di bawah nilai X. Jadi ini adalah semua probabilitas yang di bawah nilai X tadi. Nah, ini udah sesuai dengan yang ditanyakan belum? Kita kan pengen tahu jumlah dari produk yang punya panjang kurang dari 4 meter 3 mili ya. Ini udah sesuai dengan keadaan yang diminta. Nah, ini adalah si persentilnya tuh, persentilnya. Totalnya 0,726 atau kalau dalam presentasi itu 72,6%. Tuh ya. Jadi kalau misalnya kita mau ngitung total produknya, total produk
Itu sama dengan persentil dikalikan dengan 500 jumlah produk yang ada. Ya berarti 0,726 dikali 500 berapa nih? 363, Pak. Nah, jadi ini 300, ada 363 produk yang memiliki panjang di bawah 4 meter 3 mili. Seperti itu maknanya. Jelas gak? Jelas, Pak. Oke. Nah, kita naik level sedikit. Pertanyaan yang kedua. How many product that has panjangnya kurang dari, nah ini kita turunin dari rata-ratanya. 3,994. Nah, 3,994 mili. Oke, silakan. Lihat, pertama nyari z-score-nya ya. Saya ilustrasiin dulu lah biar lebih jelas ya. Ilustrasinya seperti ini. Ini adalah rata-ratanya 4,000 ya. Ini yang ditanya itu adalah 3,994. Nah, lebih kecil atau lebih besar yang ditanya? Lebih kecil ya, berarti ke kiri nih yang ditanya. Nah, ini ada berapa produk dari keseluruhan, ditanya gitu. Silakan, cari dulu z-score-nya. Negatif 1,2, Pak. X min mu per sigma. Berarti ini kan 3,994 min 4,000 per 0,005. Ini minus ya, minus 0,006 per 0,005. Ya, ini Negatif jadinya 1,2, Pak. min 1,2. 1,2. Sip. Terus persentilnya berapa? Lihat, pakai tabel yang kiri atau tabel yang kanan? Kanan, Pak. Yang kanan ya. Kanan. Kenapa yang kanan? Hasilnya negatif. Negatif minus, Z-nya Pak. negatif ya, Z-nya minus. Nah, bisa dilihat dari gambarnya juga. Ini persentilnya tuh sebelah kiri rata-rata ya, bukan yang sebelah kanan. Bisa dilihat dari gambar juga. Z minus lihatnya ke sini. Minus 1,2 berapa persentilnya? 0,098. Salah. 1,2 kan, Pak? Iya. 0,11570. Ya, betul sekali. Betul. Ini hati-hati ya. Ini perhatiin. Perhatiin nilai di sini nih. Ini dibalik. Nolnya itu justru di sebelah kanan. Perhatiin. Jadi kalau Z-nya itu minus 1,20, pertama lihat 1,2 nih. Nah, terus kan minus 0,00 nih. Ya berarti lihatnya di sini, bukan yang di awal ini, hati-hati ya. Tuh lihat ada angkanya tuh. Tadi kejebak langsung lihat ini pasti kan. Nah, harusnya yang lihatnya yang sebelah sini ya. Ya, Pak. Saya pikir sama susunannya, Pak. Nolnya dari Bukan. Kan minus. Di yang minus itu justru semakin ke kanan semakin besar kan. Iya juga. Ini logikanya sama. Nggak dibalik Iya, sebenarnya. Ini semakin ke kanan semakin besar. Ini juga sama. Semakin ke kanan semakin besar. Gitu. Kan semakin enggak minus itu semakin besar gitu maknanya. Gitu ya. Jadi ini adalah mana takutnya nggak lurus saya ngebuletinnya. 0,115 ya. 0,115. Jelas sampai sini? Jelas, Pak. Jelas, Pak. 0,115. Oke, kita catat 0,115. Jadi total produknya berapa? 57,5. Persentil dikalikan dengan 500.
persentilnya 0,115 dikali 500. 57,5. 57,5. 57,5. Nah, ini boleh dibulatkan ke bawah atau dibulatkan ke atas. Karena jumlah produk itu nggak mungkin koma-koma ya. Ya. Nah, ini dibulatkan ke bawah atau ke 58. atas. 58 berarti bulatkan ke atas. Berapa tadi? 57,5 tadi, Pak. Berarti ada 58 produk. Tuh ya, sekitar 58 produk yang memiliki panjang kurang dari 3,994 meter gitu. Oke. Ya, sambil nyatet, sambil kalau yang udah beres, sambil coba ini ya. Ini tantangan. Coba hitung how many product that has, pakai S ya, products. Karena countable ini harus pakai S. That, bukan has juga, harusnya have. Karena ada banyak ya products. That have. Yang panjangnya lebih besar daripada 4,007 lah. Nah, ini berapa nih? Silakan dicoba ya, silakan dicoba. Ini hati-hati, beda ya sama yang tadi. Ini lebih besar, bukan lebih kecil. Jadi kalau saya ilustrasikan, nah ini kan 4,000. Nah, 4,007 pasti di sebelah kanan. 4,007. Nah, yang ditanya bukan kurang dari L, tapi lebih besar dari L. Nah, sebelah sini nih yang ditanya. Jadi gimana tuh? Silakan ya, sambil dipikirkan, saya sambil absen. Oke, kelas A, Sandy Septian, ada nggak? Tidak ada ya, Sandy. Muhammad Rajualdi, Rahmat? Rajualdi nggak ada. Muhammad Rizky Setiawan. Rizky Setiawan nggak ada, Rizky Setiawan. Ini yang bentrok ya, Rizky Setiawan ya. Bentrok tapi nggak pernah hadir. Muhammad Renaldi bentrok nggak nih? Renaldi ada nggak? Muhammad Renaldi? Nggak ada ya. Muhammad Fadlan Nugraha? Hadir, Pak, hadir. Oke. Fioreno, Yafitz? Fioreno ada nggak?
Tadi perasaan lihat deh, ada di Zoom-nya. Halo Vio, Fioreno, ini ada nih di Zoom nih. Jangan AFK, Vio. Harus fokus ya kuliah. Halo Vio, Vio. Ini saya kalau lagi bad mood yang begitu-begitu saya kasih nilai minus tuh. Karena ketahuan lagi nggak fokus di kuliah, cuma online di Zoom-nya aja. Mungkin jaringannya, Pak. Fakhrullah. Hadir, Pak. Handi, Muhammad Hidayat, Hadir, Pak. Yosua Paskah, Hadir, Pak. Asep Koswara, Asep, Pak Fioreno hadir, Pak. ya, Asep Koswara, Asep Koswara ada nggak? Asep, nggak ada ya, Asep tidak ada. Fikri Yuda Prakoso, Fikri Yuda Prakoso, Fikri nggak ada ya, Fikri nggak ada. Aidul Fikri Ramdhani, Aidul, Cuti, Pak. Cuti, Pak. oh cuti. Muhammad Fatur Raihan, Fatur Raihan nggak ada ya. Muhammad Farhan Giraldi, Hadir, Pak. Isman Toro, Isman, nggak ada ya, Isman. Asyam Bilal, Hadir, Pak, hadir. Az-Zahra hadir ya. Az-Zahra tadi saya lihat di Zoom nih. Sekarang ada nggak? Hadir, Pak. Hadir ya. Muhammad Rifki Fauzan, Rifki, nggak ada ya. Rifki Fauzan tidak ada. Arya Gandara, Arya nggak ada. Hadir, Pak. Siapa? Arya hadir? Arya hadir nggak? Arya Gandara tadi? Tapi saya cari di Zoom ini nggak ada nih Arya. Tadi yang ngomong hadir siapa? Ini nggak ada ya, Arya ya. Satria Rizalul Faza, Hadir, Pak. Haris Faisal Akmal, Hadir, Pak. Ijai Akbar, Hadir, Pak. Rizky Kholik Alamsyah, Hadir, Pak. Naomi ada ya. Hadir, Pak. Syahrul Ramadan, Hadir, Pak. Pratama. Hadir, Pak. Oke, sekarang kelas B. Denis Sudirman, ini jarang ada ya. Denis. Hadir, Pak. Oh, ada. Denis hadir terus, Pak. Oh, yang nggak hadir berarti tadi yang di kelas. Eriansyah ini yang bentrok ya. Terus siapa lagi? Rizky Saptalah. Hadir, Pak. Salman Al-Farisi bentrok. Lucky Andrean ada nggak? Lucky? Ada, Pak. Luki Andrean hadir. Jafar bentrok. Irfan Prayoga. Hadir, Pak. Raihan Farel. Hadir, Pak. Azmi Fazul Haq. Azmi. Hadir, Pak. Ikut Mulia. bakti. Oke. Mulia hadir, Pak. Mulia hadir. Firdaus Wahyu nih ada di Zoom nih. Halo Firdaus.
Lewat aja lah. Iqbal Muzaki. Iqbal. Hadir Pak. Hadir. Iqbal ada. Muhammad Erlangga Dwi Saputra. Hadir. Satria Ihsan Pratama. Hadir Pak. Rizky Rivaldi Arsyad. Hadir Pak. Rizky Badrun. Rizky Badrun. Hadir Pak. Yogi Adam. Hadir Pak. Desta Arya. Hadir Pak. Izin sama Herman Punjung Pak. Sukarlan. Oke. Herman. Hadir Pak. Ini sama Iqbal Pak. Herdi. Herdi Ardiansyah. Hadir Pak. Elvin. Elvin Nurul Haq. Elvin nih ada juga di Zoom. Tapi AFK. Awas ya, ini saya peringatkan. Nanti lagi kalau misalnya saya absen tapi nggak ada, saya akan minus nih poinnya. Ini ketahuan banget nih lagi kemana nih? Mau makan bakso atau apa kan saya nggak tahu. Elvin praktikum Pak. Elvin praktikum. Muhammad Punjung Maulana ada ya? Punjung ada ya? Hadir Pak. Ilman Mursidik. Hadir Pak. Rezan Fityana. Friyatna. Rezan Friyatna. Rezan nggak ada. Ihsan Fauzi Nura. Hadir Pak. Fitratri Kresdianto. Hadir Pak. Cahya Kurnia. Cahya. Fata Rizkia. Hadir Pak. Tasya Rubaah. Hadir Pak. Oke. Gimana, bisa nggak ngerjainnya? Bisa, Pak. Pak, Firdaus belum kesebut, Pak. Firdaus, kelas berapa Firdaus? Tadi udah disebut tapi nggak tahu orangnya. Udah hadir. Hadir, Pak. Pak, Fadel belum disebut Pak. Fadel mana? Fadel Julpian. NIM berapa? 46. 46. Nah ini nggak ada nih. Ada beberapa mahasiswa yang dari NIM 45 sampai 47 tuh nggak ada di sistem absensi. Itu silahkan ya urusannya dengan TU. Jadi di sistem absensinya memang nggak ada gitu. Dari 45 sampai 47 nggak ada semua. Gitu ya, tapi ya aman kalau kalian mengikuti kuliah, terus ya pembayarannya diselesaikan, terus ujiannya. Kalau ujian tuh ya pokoknya yang masuk ke dalam sistem itu tetap saya nilai. Kemarin kamu ada nggak di ujiannya? Ada Pak. Ada, ya udah nggak masalah. Yang penting itu sih. Oke? Mohon izin Pak. Kenapa? Iya Pak. Baik Pak. Untuk dari Sudirman tadi jarang hadir berapa kali? Udah berapa kali Pak? Enggak hadir. Ya. Soalnya setahu saya aja. Ya. Setahu Denis. Ternyata yang Pak. Yang nggak hadir itu bukan Denis. Oh iya. Yang kelas A lah pokoknya yang pertama banget. Oh iya Pak. Makasih Pak. Bukan Punten ya, kelas Pak. B ternyata. Iya. Yang siapa namanya? Sandy Septian yang ya hampir nggak pernah hadir. Nah, oke, ini bisa? Bisa, Pak. Berapa coba? Nanti kita cek. Berapa hasilnya? Z-score-nya 1,4. Z-score sama dengan 1,4. Persentilnya? Jangan persentil lah. Total produk. Total Produknya 460, Pak. Dibulatkan. 460. Apakah Hasil betul? pembulatan. Kita lihat. 5 Pak. Ini kalau betul saya kasih poin. Kalau betul. Kalau enggak ya enggak. Kita coba ya. Z-score. X min mu per sigma. X-nya itu 4,007 min 4,000 per 0,005. Jadi ini 0,007 per 0,005. Ini 1,4 ya.
1,4 positif. Iya kok, ya Pak. Nah, ini persentilnya itu bisa kita lihat. Persentilnya itu lihat di tabel yang sebelah kiri ya, 1,4. 1,4. Nah, ini langsung bisa dapat jebret nih ya. 0,919. Kita catat di sini 0,919. Oke. Nah, next-nya total product. Total produknya itu nggak bisa serta-merta kita langsung persentil dikali 500. Ini salah pakai banget. Kenapa? Karena persentil itu, lihat lagi definisinya. Definisi persentil itu adalah total sum of probability under the X. Under. Bukan upper, under. Ya, under itu di bawah. Jadi yang kalian hitung itu adalah semua probabilitas yang di bawah ini. Jadi kalau misalnya kita lihat, nah itu persentil itu adalah ininya nih, sebelah kirinya, bukan sebelah kanan. Gitu. Jelas gak? Jelas Pak. Berarti Yang selisih ditanya dari itu yang total di ya Pak ya? kanan. Iya, selisih dari total. Oh, berarti Total 40 itu ya, Pak? berapa? Total itu berapa? 460 berarti dikurang sama yang tadi 500. Ya, jadi bisa 40. begitu, bisa ngitungnya begitu, tapi ya kita balik lagi dari awal. Oh. Karena kan kalau kita jumlahin semua dari awal sampai akhir itu kan 100% atau 1 ya. Iya, Pak. 1. Nah, jadi anggaplah ini ya ini kan persentil nih. Ini yang kalian cari itu misalkan A gitu. Ini A gitu ya. Ini anggaplah A, sesuatu yang kalian cari. Nah, A itu adalah keseluruhan itu 1 atau 100% ya, dikurangi persentil. Ya udah, ini jadinya 1 min persentil dikalikan oleh 500 gitu. Paham nggak? Paham, Pak. Gitu. Atau ya mau jelasnya begini ya, A dikali 500. gitu. Ya A-nya kamu hitung di sini 1 minus 0,919. 919. Jadinya A-nya berapa? A-nya 0,81. 0,081 gitu. Jadinya ya udah 0,081 dikali 500. Berapa nih? 1,5. Hah? 3,5. 35. Berapa sih itu? Berarti Ya harusnya 35-an kayaknya. Iya. Ya masa sih? 5 dikali 8,1. 40,5, Pak. 40,5. Nah, ini dibulatkan boleh 40 atau 41 ya kalau 0,5. 40,5. Ya kan soalnya yang tadi yang 40. 0,919 hasilnya itu ya, Pak. Apa? 160 ya. 55,5. Iya. 495 kali. Ya pokoknya segitulah ya. Ya pasti kalau dijumlahkan nanti 500 juga. Iya, Pak. Gitu. Ini boleh 41 atau 40 karena ini kan estimasi juga. Iya, Pak. Seperti itu, jelas? Jelas, Pak. Oke, coba latihan lagi. Ini mirip-mirip nih yang D nih. How many products that have panjang lebih besar daripada 3,99 399 berapa ya? 399 deh. Nah, gini. Yang lebih besar daripada 3,999. Silakan dihitung. Misalkan kalian menemukan soal serupa di UTS gitu ya. UAS maksud saya. Soal model begini ya. Nah, kalian boleh menggambarkan ilustrasinya, ilustrasi begini, atau enggak juga nggak apa-apa.
Tapi ilustrasi ini tuh hanya untuk ngebantu kalian untuk berpikir aja sih. Nah, ini adalah mu-nya atau 4,000. Itu pasti di sebelumnya ya. Ini 3,999. Nah, yang ditanya yang sebelah mana? Kiri atau kanan? Yang ditanya. Yang lebih besar dari 3,999 atau kurang dari? Lebih dari Pak. Lebih dari. Berarti di kanan atau di kiri? Kiri, Pak. Kok kiri Lebih sih? dari di kanan. Kanan kan? Kanan. Kalau semakin ke sini mah semakin kecil. Iya. Yang ditanya kan yang lebih besar gitu loh. Iya, berarti. Yang lebih besar. Jadi yang sebelah sini. Nah, kalau persentil kamu dapatnya yang mana? Yang kiri atau yang kanan? Kalau ngitung persentil? Hitung persentil dapatnya yang kiri kan harusnya. Yang kiri gitu. Iya. Jadi buat dapetin yang kanan caranya sama kayak tadi. Anggap ini A ya. Ini persentil. Anggap ini A nih, semua yang di sini A gitu. Ayo Z-score. Langsung aja ya. Negatif 3,999 min Negatif 0,2 Pak. per 0,005. Berarti ini minus 0,01 ya. Jadi ini minus 0,2. 0,2. Berarti persentilnya berapa? Persentilnya 0,420. 0,2. Ini di bawah nih 0,2 nih. 0,2 terus 0,00 ya. Berarti ini nih. 0,420. Oke, kita bulatkan 3 angka di belakang koma karena itu belakangnya 0 ke 7 jadinya 1 ya. Jadi 0,421. 0,421. Cari dulu A-nya. A-nya sama dengan 1 min persentil. Berarti berapa langsung? 0,579. Jadinya total produknya 289,5 Pak. 0,597 dikali 500. Salah. Salah angka Pak. Berapa? Ini pasti lebih dari setengahnya. Kelihatan kan dari 298. berapa? 298,5. 298 lah ya. Nah, ini approximate. Gitu. Pasti lebih dari setengahnya. Ya, Karena ya kelihatan kan? Kelihatan nih dari sini. Ini kan tengahnya nih. Ditanyanya tuh dari sini ditarik dikit ke kiri gitu. Pasti lebih dari 250. Ya, Pak. Seperti itu. Jelas? Siap, jelas Pak. Kamu yang siap-siap, kamu udah ikutan ini ya, pelatihan militer itu ya? Yang mana Pak? Itu balik yang A-nya. Hah? Pelatihan apa Pak? Pelatihan militer. Oh, yang LDKK Pak, yang di Cimahi. Hah? Yang di itu Pusdik Armed. Iya. Kamu ikutan? Udah, Pak. Iya, udah. Yang semester kemarin. Pantesan ngomongnya siap-siap. Siap. Pak. Apa tadi kenapa? Itu di total produknya Pak, yang A-nya kebalik, bukan 97 Pak, 79. Oh iya. 79. Sip, terima kasih. Tapi hasil akhirnya benar itu. Kebalik Pak, 998. Jadinya berapa? 289,5. Oh, 889. Ya, Oke. 289. Sip. Nah, terakhir nih. Ini yang paling menantang. Hey. How many products that have pakai ini nih, pakai batasnya itu ada 2 ya.
Jadi pakai selang, pakai toleransi. Jadi yang memiliki panjang lebih besar daripada 3,99 anggaplah 998 ya. Dan juga tidak lebih daripada 4,002. Nah, loh. Ini gimana nih? Jadi selang, kalau saya gambarin, kalau saya ilustrasikan ya, susah banget bikin lurus. Nah, kalau saya ilustrasikan, misal ini adalah rata-ratanya ya, 4,000. Nah, ini adalah 4,002. Ini adalah 3,998. Nah, yang ditanya tuh lebih besar daripada 39,98. Ini kurang simetris. Ya, intinya begitulah ya. Lebih besar daripada 3998, tapi kurang dari 4,002. Nah, ini gimana nih? Ayo lu. Ini gimana caranya? Cara ngitungnya. Ada yang punya ide? Anggap ini adalah X1 ya, batas 1, ini X2, batas yang kedua. Dihitung batas bawah sama batas atasnya, Pak, dijumlahkan terus totalnya dikurangi dengan perhitungan tadi. Masa? Kayaknya gitu, Pak. Masa? Ayo, ini grafis gitu, aja sih. Ya, betul sekali itu. X2 dikurangi X1. Persentil 2 dikurangi persentil 1. Betul sekali. Siapa namanya? Ini saya kasih poin nih. Saya Muhammad Irfan, Pak. Siapa? Muhammad Irfan, saya Pak. NIM berapa? NIM berapa? NIM 50. NIM 50. NIM 50. Cahya ya. Wah, ini udah 2 poin lumayan. Nah, kok bisa begitu? Saya jelaskan secara grafis. Nah, jadi kok bisa tuh persentil 2 dikurangi persentil 1? Kita bayangkan nih, ini adalah persentil 1 ya. Ini adalah persentil 1. Persentil 2 maksud saya. Ini adalah persentil 2. Saya warnain warna kuning misalnya. Nah, ini warna kuning ya. Itu adalah persentil 2. Nah, ini adalah persentil 2. Kalau kita kurangi dengan persentil 1, nih ini kurang ya. Ini persentil 1 itu sebelah kiri, X1. Nah, ini warna biru ya. Saya gambarkan dengan warna biru. Nah, kalau kita kurangi dengan persentil 1, nih ya. Ini di sini nih persentil 1. Nah, ini yang warna hijau jadinya kan berkurang, jadi nggak ada. Gitu. Jadinya yang tengah aja kan? Kebayang nggak? Kebayang, Pak. Nah, ya udah, jadinya ini adalah anggap misal si A itu ya, kita anggap A. Ini adalah A gitu. Jadi si A ini adalah persentil 2 dikurangi persentil 1. Udah sesederhana itu. Persentil 2 dikurangi persentil 1 gitu ya. Jelas nggak secara grafis? Jelas, Pak. Seperti itu, ya udah, tinggal kita hitung masing-masing persentilnya. Yang Z1 sama Z2 kita hitung, persentil 1, persentil 2 kita hitung. Pertama persentil 1 dulu.
Z1 sama dengan Z1 yang batas kiri ya. 3,998 min 4 4,000. per 0,005 sama dengan minus 0,002 ya per 0,005. Jadi ini min 0,4. 4, Pak. Z2 itu 4,002 min 4,000 per 0,005. Ini jadinya 0,002 per 0,005. Bedanya ini doang ya, yang satu plus, yang satu Negatif. minus. Ya. 0,4. Yaudah hitung persentil 1 berapa, persentil 2 berapa. Persentil 2. Nah, persentil 1 minus 0,4. Lihat tabel yang mana, kiri atau kanan? Yang kanan, Minus 0,4 ya. Minus 0,4. Nah, ini di sini. Nah, ingat-ingat justru yang nolnya itu ada di ujung kanan. Ya, Pak. Nah, jadinya 0,344 ya. Sekalian kita cari yang 0,4 di sini. Yang 0,4 ini ya 655. bisa. 655,344. 0,021 Pak jadinya, Pak. A-nya. Ya. Bentar. 0,344 655. 344 dan 0,344 dan 0,655 ya. Ya, Nah, Pak. jadi A-nya berapa? 0,211. 0,211. Ya udah, berarti total produknya, total produk itu sama dengan A dikali 500. Jadinya 0,211 dikali 500 berapa? 105,5. 105. Ya, sekitar 105 atau 106 ya. Iya, Pak. Lihat 0,5 berapa? 105, berapa? 105, 105,5 pas, Pak. oh, 5 angka belakang setelah 5 lagi berapa? Nggak Oh, ada, pas. Pak. Oh, enggak ada Pas. ya. Udah, berarti ini Ya. boleh dibulatkan ke atas atau ke bawah ya. Iya, Pak. Boleh 0, boleh 106 atau boleh 105. Begitu. Iya, Pak. Pak. A-nya bukannya 0,311, Pak. Saya nggak tahu. Iya ya, nggak mungkin 0,211. 311 nih. 311 ya. Kan persentil 2 nih 0,655. Iya nih, berarti salah nih. Jadinya berapa total produknya? 155, Pak. 125 produk. 155, Pak. Oh, 55. 155,5. Oke, sip. Seperti ini ya. Nah, nanti untuk UAS kalian seperti biasa ya menggunakan cheat sheet. Nah, cheat sheet-nya itu kalian print tabelnya. Jadi anggaplah misalnya kalian kan HVS ya, kertas A4. Nah, dibikin landscape gini. Jadi ini adalah tabel pertama, ini tabel kedua gitu. Nah, ini cheat sheet-nya jadi kalian dibaliknya. Jadi halaman sebaliknya itu adalah catatan-catatan kalian. Gitu ya. Jadi tetap satu lembar A4 pakainya. Jelas nggak? Jelas, Pak. Nggak usah dicatat, di print aja ini. Nah, yang jadi catatan mah ya balik sebaliknya aja itu yang kalian tulis ya. Buat contekan. Ada contekan aja nilainya jelek-jelek, apalagi nggak ada contekan. Gimana? Ini saya kira rata-ratanya bakal di atas 80. Tapi ya nggak apa-apa lah ya, namanya belajar.
upayakan ya UAS nanti itu target harus di atas 75 gitu. Baik, Pak. Saya usahakan. Seperti itu, ada yang mau ditanyain dulu sebelum saya tutup? Nggak ada yang mau ditanyain? Tidak ada, Pak. Ya, kalau nggak ada, saya akhiri kuliah hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Thanks.